kasih Kedeponten. Saya hormati para kawan Kecamatan Ligung, penghulu, penyuluh, dan staf kawan Kecamatan Ligung. Terima kasih atas penerimaan Bapak Ibu semua, tim dari kami, tim supervisi di bulan kedua. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, yang penghulu orang mana? Nang Ligung Pak. Ya silakan Pak Naib untuk diberi tugas lah, kan karena mungkin untuk dia izin prakteknya belum ada, jadi dikasih tugas di administrasi aja dulu. Administrasi tentang kepenghuluan Pak Naib dan Pak Ulu, sehingga nanti dia ketika sudah layak untuk terbang dia sudah paham tentang administrasi, karena apapun itu tetap kita harus ditopang dengan administrasi yang baik. Apabila ada hal-hal yang tidak diharapkan kan kita bisa dipertanggungjawabkan. Silakan berguru ke para penghulu senior, ya, Pak itu kesepuhan, saudara tahun deh kesepuhan 5 bulan. Lawan. Tapi ketika 5 bulan beliau akan purna, sudah ada penggantinya, adalah generasi artinya. Nah kita hari ini kita ada 5, besok tanggal 1 itu ada 5 kepala KUA yang di-PLT-kan, karena sampai hari ini yang calon itu belum bisa di uji kom, karena Pak Kanwilnya masih PLT juga. Jadi PLT tidak bisa untuk mem-PLT-kan pegawai, jadi menunggu yang definitif dulu mungkin. Kemudian selain itu untuk para penyuluh, terima kasih kemarin mungkin ya yang hadir di PLHUT itu sudah mengisi tentang peta konflik yang berdimensi keagamaan, karena walaupun mungkin di Ligung udaranya panas, tapi kan adem ya, di masyarakatnya itu adem, artinya bisa diantisipasi lah. Tapi kan kita perlu waspada juga apabila di kemudian hari ada sesuatu hal dengan kita adanya peta, kita bisa paham bahwa tokoh ini atau instansi ini yang bisa kita kerjasamai atau bisa kita hubungi untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Karena ini jadi sorotan pusat, karena kemarin kemarin lusa kalau nggak salah di Caringin Garut itu ada pengusiran pendeta yang ada rumah doa yang ada di Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Ataupun alasannya dari pemerintah mengusir itu karena memang tidak ada izin gitu kan, tidak ada izin, dan memang itu hal-hal yang sering mereka lakukan gitu kan, karena memang untuk perizinan itu sekarang banyak hal yang harus ditempuh untuk mendirikan rumah ibadah itu sesuai dengan SKB nomor 9 dan 8, SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Di situ kan sangat ketat dalam hal pendirian rumah ibadah, dan di akhir itu harus ada rekomendasi ke Kementerian Agama dan FKUB, dan juga FKUB dan Kementerian Agama itu memperhitungkan kondusivitas masyarakat. Artinya kan ada hal-hal yang subjektif di situ. Jadi selama Kementerian Agama dipimpin orang Islam, FKUB orang Islam, ya akan sulit untuk pendirian rumah ibadah. Tapi nggak apa-apa, atau kita juga tidak pernah mengganggu mereka. Itu yang terjadi. Jadi di Ligung juga diharapkan terus koordinasi dengan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat sekitar, karena memang apabila ada letupan-letupan itu tetap aja nanti ke daerah, ya. Jadi itu boleh ke daerah menurut saya naon teh, jadi sorotan media. Kemudian untuk kinerja saya mohon karena kehadiran Bapak Ibu itu sangat menentukan juga dalam hal penilaian kinerja Bapak Ibu nanti, ya. Penilaian kinerja dalam nanti 5 tahunan untuk direkomendasikan apakah dilanjut atau tidak kontrak Bapak Ibu semua para penyuluh yang ke-3K, kan?
diajak saya pada kegiatan sorangan bulan kesantep untuk yang P3K itu. Jadi saya mohon semuanya hadirlah di kantor gitu ya. Artinya ulah ayeuna jam 8 tawagus lohot lang aya deui absen ka dieu. Jangan sampai seperti itu karena ya mungkin miliknya gerdeken ya pas habis sidak ka dia raya. Pasti suatu saat nanti pasti saya sidak ke sini. Dan kemarin tuh Pak Naim nyaksian itu hasil sidak kemarin itu saya kumpulkan tuh bukan hanya penyuluh aja, termasuk kepala KUA dan penghulu. Kepala KUA dan penghulu saya panggil ke kantor. Saya BAP semua. Jadi saya tidak pandang bulu ketika memang di kantor itu tidak ada, terus tidak dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kantor, ya saya ya dikasih surat cinta gitu kan. Dipanggil diajak ngobrol di kantor kan. Tadi nama pindah yang ngalamu kawa bisi kawa tuh bukan naon gitu. Kita pas kan daya itu ya. Jadi mohon keserempakan semuanya, insya Allah ligung. Kami juga kemarin ada sedikit anggaran tapi ligung mah teu pantes di lamun dirahab teh dulunya diruntuhkeun. Betul, Pak. Dirahab kumaha ge kahab naonannya. Betul, Pak. Di gedor ku Palu ge runtuh ya. Insya Allah tahun 2026 kita proyeksi untuk SBSN yang ligung di tahun 2026 karena memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan gitu kan, apalagi dengan ada penambahan pegawai bagi heureun we. Untung mereka alhamdulillah kali ini teu pernah aya gempa. Yang teh aya gempa 1 skala Richter wae. Oh iya. Rata gitu kan. Itu jadi ya ke depan nanti akan menempati rumah kantor baru. Tahun ini kita lagi menggarap Kabupaten Kecamatan Cingambul. Tahun depan insya Allah ligung sama Sukahaji, mudah-mudahan tidak ada hambatan apapun gitu kan, sehingga kita ke depan nanti kawa-kawa itu bisa SBSN semua karena kami punya skala prioritas, misalkan ligung bangunannya sudah tua seperti ini, terus ada kawa yang mau diusir oleh DKM, oleh pemerintah, oleh desa, itu baru kami prioritaskan. Selama itu aman, nanti kami itu kebelakangkan, walaupun pasti nanti pada saatnya juga akan SBSN pada waktunya. Kemudian kami kali ini juga disertai dengan kasih kontren itu terkait perpal ke lembaga PEKI dan kontren, karena terus terang untuk menunggu ya data dari lembaga itu kita kesulitan, sedangkan kita itu dikejar-kejar juga sama kami ya, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk ikut dengan kami dari tim supervisi untuk ikut perpal ke para penyuluh terkait PEKI dan kontren. Maka selanjutnya Pak kasih kontren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kasih Dimas Islam, Bapak Kepala KUA, Pak Penghulu, Bapak Penyuluh, staf KUA Kecamatan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kasih Dimas sudah mengizinkan saya dari seksi PD Kontren untuk mengintili beliau di acara supervisi kepada KUA. Begitu pun juga saya ucapkan terima kasih Pak Anggit, Kepala KUA sudah menerima saya khususnya dari seksi PD Kontren. Senaya aneh kenapa ya PD Kontren selalu saya KUA sedikit. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih Dimas terkait dengan tupoksi kami di seksi PD Kontren itu membawahi lembaga non formal, pesantren, lembaga pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah aliyah. Nah, dalam hal ini sebagaimana surat tugas yang sudah diterbitkan oleh pimpinan kita, Bapak Kepala Kantor, untuk binaan lembaga pondok pesantren dan lembaga pendidikan Al-Quran itu diberikan kepada Bapak dan Ibu penyuluh agama, baik yang PNS maupun yang P3K. Makanya kemarin kami menerima edaran dari Kanwil, dari pusat melalui Kanwil, supaya melakukan verifikasi dan validasi keaktifan lembaga. Kenapa? Karena
di Kabupaten Majalengka itu terdapat 307 lembaga pendidikan Al-Quran dan 333 lembaga pondok pesantren yang dinyatakan tidak mengisi atau tidak mengupdate administrasinya secara periodik di EMIS selama 2 tahun. Sementara berdasarkan Kepdirjen nomor 5974 tahun 2019 menyatakan di situ ada di bab 4 terkait dengan sanksi apabila lembaga pendidikan keagamaan yang sudah mendapatkan izin operasional kemudian tidak melakukan updating data di EMIS laporan administrasi semester selama 2 semester atau 1 tahun itu bisa dinonaktifkan. Sementara ini sudah 2 tahun gitu ya. Sudah 2 tahun berturut-turut tidak melakukan updating data kelembagaan di EMIS. Oleh karenanya kami mohon kepada Bapak dan Ibu penyuluh supaya bisa memverifikasi lembaga-lembaga yang dinyatakan sudah 2 tahun tidak melakukan update pada EMIS. Alhamdulillah di lingkungan cuma sedikit Pak Naib. Untuk lembaga pondok pesantren itu hanya 4 lembaga, kemudian untuk lembaga pendidikan Al-Quran hanya 6. Nah untuk lembaga madrasah diniyah itu dibebankan kepada Bapak dan Ibu pengawas madrasah dan TAI jenjang SD dan MI. Jadi Bapak dan Ibu penyuluh sih hanya PEKI dan Ponpes saja. Mangga ini ada datanya. Syukur-syukur hari ini bisa terjawab gitu ya. Bisa terjawab mana saja lembaga yang mau lanjut atau mau tutup. Intinya seperti itu. Yang di Perkal yang ini saja dulu. Yang tidak mengisi EMIS ya. Iya, yang terdaftar di daftar nama-nama lembaga tersebut. Mungkin langsung bisa diabsen saja ya Bapak dan Ibu. Iya. Untuk lembaga pendidikan Al-Quran itu ada Al-Anwariyah, Mana? Bantarwaru, Ligung. Ibu itu Nah itu ada aktivitas KBM nggak? No. Bukannya ayo ada TPQ. TPQ yang siang. Yang siang di rumahnya. Ya maksudnya ada KBM nggak? Ada. Ada KBM ya? Ada. Nah berarti itu perlu dikonfirmasi. Mangga supaya bisa hadir sajalah ke PD Pontren atau nanti saya kirim melalui Pak Aep blanko surat pernyataan kalau misalkan lembaga tersebut mau lanjut untuk beroperasi dengan catatan siap mengisi EMIS secara periodik tiap semester. Berarti ada aktivitas KBM ya. Kemudian LPK NU Al-Ishaq sama Desa Bantarwaru Blok Senen. Kalau ini ada KBM ada tapi tidak mau mengikuti itu Tidak mau mengikuti aturan Kemenag lah. Mandiri. Ya, Ngapain baheula? Kenapa bikin berarti hijab? kalau gitu mah suruh ke kantor saja. Jadi saya ya sudah beberapa kali datang itu jawabannya seperti itu. NU Al-Ishaq ya. Iya, sama Ibu Dayat. Oh, iya. Ibu Dayat. Siang siapa? Sepenteng. Sinam si budak nanti. Sauki. Kalau TPQ Ulul Azmi Gal Aren. Ayo, Mungkin. Umi. Itu di desa saya sampai sudah didatangi karena tiap mau diminta data tidak mau. Sampai saya kan pagi-pagi berangkat sampai nyuruh suami dan bukan orang lain masih ponakan. Sampai pernah disobek itunya formatnya.
Itu pertama. Mandiri berarti. Terus yang kedua kan suka rapatnya di TPK itu sampai oleh operator TPK-nya langsung didatangi. Apa kontribusinya buat saya, buat lembaga saya? Ngapain saya malas urus-urus itu sampai seperti itu. Jadi gini, masalah kontribusi kita kembalikan ke niat awal pendirian lembaga tersebut. Kalau niat awal pendirian lembaga tersebut hanya untuk mencari bantuan, Iya. berarti kan sudah keluar dari jalur pengabdian atau perhatian terhadap pendidikan ya. Banyak kan, punten, banyak yang mengajukan lembaga karena akan mendapatkan bantuan. Iya. Dasarnya. Jadi santri asal-asalan, contoh untuk pondok begitupun untuk lembaga. Ya. Jadi ketika sudah mendapatkan izin operasional, otomatis kan itu sudah diberikan haknya untuk beroperasi KPD. Makanya setelah dikasihkan haknya, ya kewajiban lembaga salah satunya melakukan update data administrasi secara periodik di MIS. Maka kalau misalkan gitu nanti piwarang ke kantor wae lah. Enggak. Sampai Kak Abdi naga BBC nanahan mamawan jelema ka dieu cenah sampai kitu Kak. Ayah kan gitu nya. Pagi lah dulunya. Makasih we menelponan pinang luar manggil. Terus ayeuna ke lembaga pondok pesantren. Alfalah itu aya nami desanya. Gedung Kencana. Alfalah Iya ke sana. tos aktif. Tos aktif. Ngatan. Aktif teh. Ya duka Kajian. konfirmasi kegiatan Aya. pengajian mah masih aya gitu. Pengajian kalong. Iya, kalau Ya, memang rata-rata kalalong. Banyak mutlak ya. Kalong unggul. Kalau Pada ngumpul. umumnya kalau Nun dikonfirmasinya, Ustaz. siap, siap. Terus Darussalam. Bantarwaru. Terlalu Iya Pak, udah Pak, udah dikonfirmasi, cuman katanya belum aja Pak, belum diupdate. Iya, karena harus diupdate dari lembaganya. Iya. Jadi silakan kalau misalkan mau disuruh ke kantor saja. Oh disuruh ke kantor. Disuruh ke kantor saja untuk konfirmasinya. Iya. Kemudian Asidikiyah Asidikiyah juga password sama emailnya lupa katanya. lupa. Bisa, Di operator. bisa diarahkan ke Pak Aib saja. Siap. Asik Ya. biasa. Ada nomor Pak Aibnya? Ada, ada. Ada ya? Nah, di Ustaz ya. Baiklah, secara teknisnya untuk terkait lupa password, kemudian kendala-kendala di MIS bisa langsung ke Pak Aib. Cuman kebetulan hari ini Pak Aib nggak bisa ikut karena ada pekerjaan yang memang nggak bisa untuk ditunda. Ya sedikit aku sih. Ujinya. Miftahul Ulum. Sudah konfirmasi. Oh, sudah konfirmasi ya. LPK juga ada yang sudah konfirmasi, Alidayah 13. Beber. Ocin. Sudah konfirmasi. Jadi mangga yang lainnya yang sesuai daftar nama lembaga di situ agar bisa segera konfirmasi ke kami ke seksi PD Konten. Apakah mau lanjut atau mau tutup? Itu mungkin Bapak dan Ibu, Pak Naib, hatur nuhun. Siap. Nanti Pak, sebentar boleh bertanya dulu Pak? Boleh. Kalau ulang setting kok. Soal masalah MD ya Pak. Oh iya. Nah, saya tuh kan kebetulan punya MD Pak. Oh, Ya. Oh, dia udah kau. Iya. Wah, kali itu mau masalah. Sampai dengan 2023-2024 saya masih Indonesia. Waktu 2024 saya mau update itu, katanya madrasah saya tidak tercantum. Nah, itu Pak.
Berarti waktu pemutihan mungkin tidak ikut mengajukan perpanjangan. Perpanjangan yang sampai mana, Pak? Yang yang 2021. Katanya di 2021 itu ada perpanjangan izin operasional. Nah, ini berlakunya sampai 2027, Pak. Loh, ini kan baru terbit 2022 ya? Betul, Pak. Itu yang saya tidak mengerti. Katanya madrasah saya tidak ada, Pak. Kata Sampai siapa saya itu? ke Pak Aed. Nah, saya disuruh mengajukan lagi dari awal. Kok dari awal? Kata saya itu kan nggak mengerti saya teh. Ya, Ya. gitu menya kapaksa ditempuh, Pak. Janten kia kebetulan juga informasi terkait MD Madrasah Diniyah. Untuk sekarang itu kemarin keluar himbauan untuk MD yang masih ada masa berlakunya, piagam yang masih ada masa berlakunya, untuk segera mengajukan perpanjangan sehingga izin operasionalnya seumur hidup. Iya. Gitu. Tapi kan saya mah waktu itu ada lagi pengumuman update ya, Pak. Tapi kan mau update gimana? Ada data kan gitu kan. Nah, Ya. itu. Udahlah, yang ke belakang itu anggap sudah ya, karena memang mungkin saja ada kendala apa ya waktu itu. Pak Aed, Nggak kata tahu, Pak Aed. katanya banyak, bukan madrasah Bapak saja gitu ya. Yang justru yang sudah tidak aktif tadinya justru muncul, Pak. Nah, itu. Berarti mungkin karena kendala pada saat perpindahan emis dari emis yang sebelumnya, emis versi 2.0, sekarang kan sudah emis 4.0. Iya. Iya. Mungkin ketika proses migrasinya mungkin mungkin Pada tapi dilikung, Pak. tapi Paulo yang jelas untuk sekarang seluruh lembaga madrasah diniyah yang piagam izin operasionalnya masih ada masa berlakunya Ya, sampai untuk 2027. segera didorong untuk mengajukan ulang sehingga terbit nanti piagam Yang yang seumur baru hidup ya? tidak ada masa berlakunya. Itu. Lu isukan kantor. Oh, tapi udah beres saya mah udah ngajukan dari Pak ya mah kan Udah panasaran mau panasaran eueuh. Wuhan, Ayo begitu jadi eueuh teh gitu di tahun 75 tuh madrasah urang bisa itu Pak. Jadi nggak ngerti, Pak. Cekap. Udah cukup, Pak. Terima kasih banyak ya masukan-masukan. Jadi disitulah perlunya bahwa penyuluh itu memang harus multi talenta ya, bukan hanya tentang kepenyuluhan, dengan PK konten juga harus paham itu. Dan saya dengan Pak Naib itu ungut-ungutan berjing ngerti. Terima kasih atas dari emis. MST Education Management Information System. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Pak. kurang mau panas simkah, mas. Sama dengan gitu. Terima kasih atas perhatian semuanya pada pertemuan kita kali ini. Tidak sia-sia kita menyertakan konten ke sini karena banyak hal-hal yang harus kita tindak lanjuti di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Pak Dora. Yuk. Pada tim.